Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaklana dari kelompok pertama. Adapun materi kami pada hari ini yaitu konsep kebutuhan manusia 2 atau optimis individu. Konsep kebutuhan dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia atau hasrat manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat diberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Dalam konsep teori dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Maslahah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk di dunia maupun di akhirat. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok atau primer, daruriyah, kebutuhan pelengkap atau sekunder, hajiyah, dan kebutuhan perbaikan tersier, yaitu tasniah. Kebutuhan ini dibedakan menjadi 3. Ya, ada lagi yaitu macam-macam kebutuhan. Adapun macam-macam kebutuhan yaitu daruriyat atau primer, hijayat atau sekunder, tasniat atau tersier. Macam-macam kebutuhan yang pertama yaitu daruriyat atau primer, yaitu kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Selanjutnya yaitu hijayat atau sekunder, yaitu penguat dari kebutuhan daruriyat. Yang terakhir yaitu tasniat atau tersier, kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifdun din, kifdun nafas, kifdun akal, kifdun nas, serta kifdun mal. Dan tanpanya tidak terlalu menimbulkan kesulitan umat manusia. Evaluasi konsep konvensional. Dalam istilah ilmu ekonomi, ada istilah utilitas atau utility. Utilitas merupakan hal yang mengacu pada kepuasan total yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam teori ekonomi ini, yang didasarkan pada pilihan rasional, biasanya akan berasumsi bahwa konsumen akan berusaha memaksimalkan utilitasnya atau maxims utility. Berdasarkan pengertian utilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, utilitas ialah kegunaan. Dalam ilmu ekonomi, definisi utilitas adalah kapasitas suatu komoditas untuk memuaskan keinginan manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang memuaskan kapasitas barang atau jasa disebut utilitas. Yang selanjutnya, yaitu ekonomi konvensional, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional ialah kelangkaan atau scarcity dan pilihan atau choice. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Ekonomi Islam menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah mencapai falah dunia dan akhirat. Selanjutnya, konsep keseimbangan maksimasi masalah. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam ini tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Menurut beberapa ahli dalam buku P3II 2008-113, atau indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rezeki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qanaah dengan apa yang diridhokan Allah kepada serta merasa bahagia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhnya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhnya kebutuhan spiritual.
Yang pertama yaitu ad-din atau memelihara agama. Yang kedua an-nafs atau memelihara jiwa. Yang ketiga al-aql atau memelihara akal. Yang keempat an-nals atau memelihara keturunan. Yang kelima al-mal atau memelihara. Keseimbangan eksternal dan internal adalah paduan dari tercapainya segenap sumber daya secara optimal dan stabilitas atau kemantapan tingkat harga di suatu negara. Sedangkan keseimbangan eksternal adalah pola transaksi yang berkelanjutan dengan seluruh dunia. Dalam perekonomian, dengan peluang investasi domestik yang baik dan tabungan yang rendah, arus masuk modal dan defisit akun saat ini dapat mewakili keseimbangan eksternal. Konsep diri dan keluarga. Konsep diri. Konsep diri menurut Islam yang menciptakan sifat dari diri masyarakat atau diri manusia sebelum terjadinya gambaran pada diri manusia. Yang kedua ada konsep keluarga. Satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.